above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and loved like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Shalom Jemaat GKU Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita semua dan kita semua dimenangkan atas maut. Dan pada pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaat, juga adik-adik sekolah minggu, kita mau bersama-sama merayakan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Iya, betul sekali Kak Cika. Mari kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik sekolah minggu semuanya, yuk kita mulai ibadah hari ini. Tapi sebelum mulai ibadah, yuk semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih mengumpulkan kami dengan sehat di sini di rumah-Mu ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulai ibadah Paskah kami. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Biarlah ya Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, saya mau mengundang jemaat juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau katakan, oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus anak Allah.
jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya telah diselamatkan. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini telah ku jadikan bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Baik, tiba saatnya kita mau masuk ke dalam ruang kesaksian dan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi PW Ester dan Komisi PKB Aquila. Yesus
Oke, tadi kita sudah menyaksikan kesaksian yang indah dari kaum PW Ester dan juga kaum bapak-bapak PKB Aquila. Terima kasih atas kesaksiannya. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati kaum ibu-ibu PW Ester dan juga menyertai kaum bapak-bapak PKB Aquila. Melalui kebangkitannya pada hari ini, kita telah dipulihkan dan disucikan dari segala dosa. Dan pada hari ini, kami mau menyatakan akan kebesaran-Mu. Mari jemaat juga adik-adik ke sekolah minggu kita mau menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Anton Angkau. Saya mau mengajak untuk kita mau kembali naikkan pujian kita. Kita mau sambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan karena salib-Mu. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa-Mu pun bersorak hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi dan siang hari ini. Kami boleh punya kesempatan bersama untuk merayakan Paskah. Tuhan tolong supaya kami boleh punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kami agar kami mengerti firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kepada yang kekasih, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, guru-guru sekolah minggu, ibu bapak, dan saudara sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, kita sama-sama merayakan Paskah di Gereja Tuhan, Gereja Petra di tempat ini, GKUI Petra. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24, ayat 47 dan 48. Lukas 24 ayat 47 dan 48. Tema kita pada pagi hari ini, kita adalah saksi Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Anak-anak yang kasih, remaja, pemuda, guru sekolah minggu, ibu bapak dan saudara sekalian. Pada kesempatan di mana kita gereja-gereja Tuhan merayakan Paskah bersama-sama, seluruh gereja Tuhan hari ini merayakan Paskah untuk kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita harus tumbuh dalam beriman percaya kepadanya. Kita harus tumbuh beriman percaya kepadanya. Karena dia mau kita menjadi saksi bagi banyak orang. Kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi dunia. Firman Tuhan katakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mulai dari keluarga, mulai dari rumah, lalu ke tetangga dan sekitarnya, ke jemaat Tuhan, sampai kepada banyak orang. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Perayaan Paskah yang kita rayakan bukan karena kita mampu, tetapi karena Kristus mengasihi kita. Dia mengasihi kita dan dia punya rencana besar bagi dunia ini. Melalui saudara dan saya. Melalui kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu dia mau kita tumbuh percaya kepadanya. Kita harus menikmati firman Tuhan sebagai makanan. Matius 4 ayat 4 mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita harus tumbuh dalam mengenal akan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Firman-Nya akan menguatkan kita, memberikan kita pemahaman. Pemahaman dari firman Tuhan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai saksi Kristus. Bagaimana kita menyaksikan Kristus di tengah-tengah keluarga, masyarakat di sekitar kita maupun dunia, kalau kita tidak punya isi firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menikmati firman Tuhan sebagai makanan untuk kekuatan kita. Tidak cukup untuk mengisi pikiran kita. Firman Tuhan bukan untuk pengetahuan kita. Firman Tuhan untuk sesuatu yang hidup dalam kita. Firman Tuhan itu yang membuat kita bergerak, menyaksikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, guru-guru sekolah minggu untuk memberi masukan kepada anak-anak tidak cukup memberikan cerita atau dongeng. Anak-anak sekolah minggu harus diberi bekal firman Tuhan. Oleh sebab itu guru-guru harus
memahami benar firman Tuhan, harus belajar terus firman Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mengajar kita, untuk membimbing kita, agar kita mengerti firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau, agar anak-anak mendapatkan bekal dari firman Tuhan. Jangan sampai kita mengisi anak-anak dengan dongeng, dengan sekedar cerita. Nanti mereka tidak punya kekuatan untuk menyaksikan Tuhan di tengah keluarganya, di tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah dunia. Dengan isi firman Tuhan, anak-anak menjadi matang, anak-anak menjadi dewasa dalam Tuhan. Kedewasaan itu yang membuat dia berbicara. Kedewasaan itu yang membuat dia bercerita kepada orang lain, menyaksikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sebagai guru-guru sekolah minggu, kita harus membekali anak-anak dengan firman Tuhan yang benar, yang dari Tuhan, bukan karena pikiran kita. Rasul Paulus mempersiapkan Timotius sejak dini, sejak muda, dipersiapkan diisi firman Tuhan agar tidak diganggu dengan pengetahuan-pengetahuan yang menyimpang dari iman. Kalau kita lihat dari firman Tuhan dalam Timotius 1 ayat ketiga, ayat yang keempat ya, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Pentingnya kita punya bekal firman Tuhan untuk memberikan kepada anak-anak sekolah minggu, kepada remaja, kepada pemuda, agar tumbuh kuat dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus mempersiapkan Timotius dengan pengisian akan firman Tuhan, pembekalan akan firman Tuhan, untuk sekalipun dia muda, dia tidak dipermudah. Dia tidak mau dipermudah karena dia punya pengertian yang benar akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Paskah kali ini dengan tema kita harus menjadi saksi Kristus. Biarlah saksi bukan sekedar cerita, bukan sekedar asal berbicara, tetapi menyaksikan Kristus karena sejak dini, sejak anak-anak sekolah minggu mempunyai bekal yang kuat akan firman Tuhan. Remaja, pemuda, dan dewasa menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mempunyai bekal yang kokoh dalam Tuhan. Peran orang tua, ibu bapak, sangat penting untuk mempunyai bekal akan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda bukan hanya urusan guru-guru sekolah minggu saja, tetapi juga urusan orang tua. Bapak, ibu, sebagai orang tua kita sekalian, harus memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, agar kita membekali anak-anak kita dengan baik dan benar. Terlalu sering bertemu dengan cerita dari anak-anak bahwa mereka tidak melihat contoh dari orang tua yang baik. Orang tua mengharapkan anak-anaknya rajin ke gereja, tapi anak-anak tidak melihat orang tua dekat dengan Tuhan. Lewat perkataan, lewat ucapan, lewat sikap. Jangankan tetangga kita, di rumah kita saja sudah tidak melihat itu berkat. Apalagi keluar. Biarlah pada kesempatan Paskah kali ini, dengan tema yang diambil menjadi saksi-saksi Kristus, boleh mengingatkan kembali kepada kita seperti apa dalam Lukas 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi orang-orang yang bertemu dengan keselamatan dari Tuhan harus juga punya pengalaman pertobatan. Ya. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang tidak pernah bertobat. Kristen saja karena orang tua. Tidak demikian. Kalau kita hanya Kristen saja karena orang tua, kita tidak punya bekal untuk menceritakan kepada orang lain tentang kasih Tuhan Yesus.
Kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, sejak dini, sejak anak-anak, firman Tuhan katakan, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Jadi yang datang kepada Tuhan bukan hanya orang dewasa, sejak anak-anak diisi akan firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, jangan halang-halangi mereka datang kepada Tuhan. Harus didorong, ditopang, diarahkan anak-anak datang kepada Tuhan. Remaja, pemuda datang kepada Tuhan. Gereja Tuhan menjadi kuat dan kokoh, bukan hanya bangunannya, tetapi gereja Tuhan kuat dan kokoh dalam melaksanakan tugas panggilan sebagai saksi-saksi Kristus. Saksi Kristus bukan hanya sekedar berbicara. Harus berbicara yang punya isi. Saya ulangi ya, saksi Kristus bukan hanya bicara, tetapi bicara yang punya isi. Apa itu bicara yang punya isi? Bicaranya dengan perbuatannya sama, berisi, nggak kosong, nggak omong doang. Ceritanya Tuhan Yesus, kelakuannya jauh dari Tuhan Yesus. Harusnya ceritanya Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus, menyaksikan tentang Tuhan Yesus, kelakuannya, tindakannya, perbuatannya Tuhan Yesus. Perbuatan Tuhan Yesus yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak orang yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus, bukan karena kita berbicara, tetapi karena mereka melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mereka menyaksikan Tuhan dalam sikap hidup kita. Oleh sebab itu, menyaksikan tentang Tuhan yang sangat efektif adalah bukan berbicara, tetapi bertindak. Tetapi melakukan sikap kita yang sangat menjadi berkat untuk orang lain percaya kepada Kristus. Tema kita akan menjadi sia-sia, tema menyaksikan saksi Kristus, kalau kita tidak lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Banyak orang di sekitar kita yang kecewa, baik yang sudah Kristen ataupun yang belum kenal Tuhan Yesus. Karena mereka melihat kesaksian orang Kristen hanya berbicara. Mereka tidak melihat contoh. Sedangkan contoh sangat efektif untuk orang datang kepada Tuhan. Biarlah tema ini, tema Paskah kita ini bukan sekedar tema asal-asalan, tetapi tema dengan kerinduan ingin menjadi saksi Kristus, ingin menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau isi kita dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu keluar dalam kehidupan kita, tampil dalam kehidupan kita. Orang menyaksikan Tuhan dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Biarlah dari bahasa, dari ucapan, dari tindak tanduk kita, semuanya mendatangkan berkat. Dan bukan hanya sekedar orang dengar Tuhan Yesus, tapi firman Tuhan katakan, tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi ada paket. Kalau kita cerita tentang pengampunan dosa kepada orang lain yang belum percaya tentang pengampunan dosa oleh Kristus yang di kayu salib, kita harus juga mengarahkan orang untuk bertobat. Jadi pengampunan dosa itu paketnya pengampunan dosa dan pertobatan. Ada orang yang percaya pada Tuhan Yesus dengan harapan dia ditolong Tuhan, ditebus dosanya. Tetapi paketnya tidak digandeng, tidak disatukan. Kalau menurut firman Tuhan itu, dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Pengampunan dosa, orang mau diampuni dosanya. Tetapi paketnya adalah pengampunan dosa dan pertobatan harus satu paket.
diampuni dosanya, dan melakukan pertobatan untuk berbalik hidup dari jauh pada Tuhan menjadi dekat pada Tuhan. Hidup dari meninggalkan Tuhan, hidup dari bertentangan dengan Tuhan menjadi hidup yang sama dengan yang Tuhan mau. Saya ulangi ya. Hidup dari yang jauh dari Tuhan, hidup yang bertentangan dari firman Tuhan menjadi hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Pertobatan, itu pertobatan. Pengampunan dosa harus bergandengan dengan pertobatan. Mulai dari Yerusalem, mulai dari rumah. Pertobatan itu harus terjadi. Pengampunan dosa, tahu kita. Tuhan Yesus disalib karena mengasihi manusia. Membayar dosa-dosa manusia. Menebus dosa manusia. Sudah tahu kita. Sudah sering dengar. Tetapi kali ini firman Tuhan Lukas 24 ayat 47 beritahu kepada kita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, mulai dari rumah. Berita pengampunan dosa disampaikan. Berita pertobatan juga harus disampaikan dan harus dilakukan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita adalah saksi dari semuanya ini. Ya. Jadi jangan tunggu orang lain yang bersaksi tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Tetapi dari gereja Tuhan. Dari orang-orang percaya kepada Kristus. Pengampunan dosa bagi kita, pengampunan dosa bagi orang lain, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi semua orang. Juga pertobatan dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat. Biarlah ini boleh menjadi berkat besar dari Tuhan melalui gereja Tuhan, GKUI Petra di tempat ini, sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu, bapak, dan saudara sekalian, kita harus jadikan satu paket pengampunan dosa dan pertobatan. Lakukan hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Supaya kita hidupnya tidak diejek oleh orang lain. Kenapa diejek? Karena nggak cocok bicaranya dengan tindakannya. Nggak cocok ucapannya dengan perbuatannya. Biarlah Paskah kali ini membuat kita merenungkan bersama agar hidup kita cocok dengan yang Tuhan mau. Hidup kita sesuai, sepadan dengan yang Tuhan minta. Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat di rumah, di tetangga, di gereja, sampai ke ujung bumi. Biarlah ini boleh menjadi bekal bagi kita sekalian. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita merayakan Paskah pada hari ini boleh hidup sama seperti yang Tuhan mau. Menjadi saksi Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita tunduk berdoa. Bapa, terima kasih, mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kerinduan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan sekedar tema, tapi sungguh-sungguh menjadi kerinduan kami. Agar hidup kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Dari rumah, tetangga, berjemaat, di tengah masyarakat, sampai dimanapun kita berada. Tetap menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam rangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan juga pergumulan gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja Tuhan GKUI Petra di tempat ini, boleh tetap semangat, boleh tetap bertumbuh dari sekolah minggu, remaja, pemuda, guru-guru sekolah minggu, ibu, bapak, dan semua boleh bertumbuh dalam Tuhan, dan Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Bapa, kami berdoa juga dalam rangkaian syafaat kami,
untuk gereja Tuhan di tempat ini, GKI Petra. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Charles Gultom bersama keluarga dalam segala pergumulannya dalam pelayanan dan keluarga, kekuatan kesehatan dalam sukacita Tuhan, juga untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah semangat untuk menjadi berkat, semangat untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami tetap membara, tetap semangat, tetap kuat dalam pertolongan Roh Kudus, memberikan pengertian kepada kita sekalian, agar kita menjadi berkat dengan kekuatan Tuhan dan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk para tetangga di sekitar kami. Tuhan tolong supaya kami boleh tetap menjadi berkat, mempunyai hubungan yang baik dengan para tetangga di sekitar kami. Kami berdoa juga untuk perjalanan pelayanan ke depan, biarlah hubungan kami tetap baik, gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi saksi Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk pergumulan sakit COVID-19, Omikron dan lain-lain. Kami tetap percaya Tuhan punya cara untuk menolong. Tuhan punya cara untuk memelihara dan memberkati. Memberikan kami perlindungan. Terima kasih untuk masalah sakit penyakit Omikron, COVID-19 ini mereda dan kami berdoa untuk hilang daripada kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kami berdoa untuk keluarganya. Kami berdoa untuk Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil. Bapak Ma'ruf Amin dan keluarganya. Kami berdoa untuk para menteri, seluruh staf, sampai RT RW tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah keamanan bangsa kami dalam menghadapi, mempersiapkan pemilu. Tuhan tolong supaya semuanya dalam campur tangan Tuhan. Perekonomian dalam campur tangan Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetap percaya Tuhan punya cara memelihara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Untuk panitia, kami berdoa untuk semua yang bertugas, berikan kekuatan, sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan-kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang mau kami dalam pencobaan. Dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan pemberian yang terbaik baginya melalui persembahan kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarin 16 ayat 29, demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita nyanyikan, Dia sungguh baik. Baik, sambil memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau kembali angkat pujian kita. Kita mau katakan Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia amat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia amat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia amat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia amat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Yesus, itulah ucapan kami, Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Hari-hari kami dapat melaluinya bersama dengan Engkau adalah karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dalam ibadah ini kami melihat, kami merasakan, dan kami menikmati kehadiran Tuhan yang sungguh baik itu dalam hidup kami. Bapa, inilah persembahan-persembahan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, dan Tuhan jadikan ini memperluas kerajaan Tuhan di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Baik, kita sudah di penghujung ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mau menerima doa berkat, saya mau mengundang kembali jemaat juga adik-adik sekolah minggu. Kita mau kembali menyatakan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Rayakan Yesus, rayakan.
Jemaat yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa dalam Kristus Yesus, dalam kasih karunia-Nya, dalam pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah selesai pada pagi hari ini. Saya mewakili Gembala Sidang juga Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Paskah untuk seluruh keluarga GKUI Jemaat Petra Pondok Pucung. Kiranya sukacita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus boleh terus ada di tengah-tengah keluarga GKUI Jemaat Petra Pondok Pucung. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam perayaan Paskah kita. Setelah ini kita akan ngapain, Debo? Setelah ini Kak Cika, kita akan ada acara yang gak kalah serunya dan gak kalah kerennya. Makanya teman-teman semuanya jangan pada kemana-mana, tetap di situ aja. Dan ajak mama papanya untuk ikut serta dalam kegiatan kita selanjutnya. Betul sekali, jadi setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan pindah ke Zoom. Yang linknya nanti bisa diakses di kolom chat, kita akan bermain games. Gamesnya seperti apa nanti akan dijelaskan di Zoom ya. Dan akan ada hadiah yang luar biasa untuk pemenang di games Paskah kita pada pagi hari ini. Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.